Seperti tutupan cinta sampai dulu. Boleh diminum dulu biar agak rileks ya. Ini tegang sekali. Oke, saya bakal Anda sendiri apa yang akan kalian lakukan. Oke, saya persilakan kepada tim pro untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si pelaku koruptor tersebut adalah keluarga atau diri kita sendiri. Kita harus konsekuensi dengan hukuman tersebut. Keluarga kita yang dikucilkan tidak memandang siapa si koruptor tersebut, tapi pandanglah apa yang telah dia perbuat. Kalau kita sendiri yang berkorupsi, kita sendiri ingat dengan kewajiban dan kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita merasa salah, ya kita harus konsekuensi dengan hukuman yang telah dijatuhkan kepada kita, termasuk hukuman sosial tersebut. Ya. Oke, masih ada waktu. Silakan jika ada tambahan. Oke. Selanjutnya saya silakan untuk tim kontak menjawab pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari itu. Kami, jika sesuai dari pertanyaan, bagaimana jika keluarga kami yang dikucilkan? Misalnya ayah saya koruptor, ayah saya sudah diadili pulang oleh KPK dan diselidiki. Kalau kami ikut serta dalam praktek korupsi untuk bebas di masyarakat, kami juga punya hukum sendiri, punya undang-undang sendiri, punya yang melindungi sendiri. Tadi juga katanya tidak boleh melibatkan HAM dalam kasus korupsi. Apakah yang korupsi itu, kalau yang korupsinya benar-benar tikus, ya nggak apa-apa, nggak diurus HAM. Ini HAM, hak asasi manusia. Jadi yang korupsi itu manusia. Sekalipun dia sudah dipenjara, sekalipun dia sudah diakui, tidak berarti dia sudah kehilangan hak untuk tidak, sekalipun dia sudah dipenjara, dia tidak kehilangan hak asasi manusia. Dia tetap masih dilindungi oleh hukum. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan, masih ada 1 menit 30 detik lagi. Ya, sedikit tambahan. Jika misalnya keluarga kami yang terlibat korupsi, ayah kami sudah dikorupsi, ayah kami sudah diadili oleh KPK. Kemudian, misalkan di keluarga kami itu orang yang cerdas-cerdas, pemimpin-pemimpin. Contohnya misalkan saya sendiri, saya adalah ahli pembangunan. Saya tahu di mana desa-desa ini bisa dibangun. Kemudian misalkan saya juga punya ilmu ekonomi, ilmu komputer. Nah, misalkan kami dikucilkan, alangkah ruginya mereka. Alangkah ruginya mereka telah menyanyiakan seorang anak bangsa yang mempunyai potensi yang lebih dari yang lain. Mungkin cukup itu dari kami, Bu. Ya, cukup. Terima kasih. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema kali ini adalah pengucilan dari masyarakat bagi keluarga para koruptor. Nah, yang ingin saya tanyakan pada tim, baik yang pro maupun yang kontra, mungkin hampir sama ya dengan yang ditanyakan moderator tadi, tapi sebaliknya, seandainya ada teman, tetangga, atau mungkin pacar kalian yang keluarganya atau ayahnya itu terlibat kasus korupsi dan sanksi hukum, apa yang akan kalian lakukan terhadap mereka, teman ataupun
itu saja. Terima kasih. Nanti kepada Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada tim kontra untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Waktunya 3 menit dari sekarang. Pertanyaannya, bagaimana jika teman kami, keluarga kami terlibat dalam korupsi? Bagaimana keluarganya itu? Ya, kalau saya sendiri sebagai yang terjun langsung sebagai warga negara Indonesia, sebagai masyarakat, saya jika yang korupsi itu adalah ayahnya, saya mungkin akan menjauhi ayahnya, tapi tidak untuk keluarganya, pacarnya, tidak untuk keluarganya. Saya hanya akan mengucilkan orang yang korupsi, bukan temannya, kerabatnya. Justru saya ingin sekali merangkul mereka, membawa mereka juga memiliki hak-hak tersendiri. Ya, terima kasih. Sedangkan kita sebagai rakyat Indonesia sangat membutuhkan keadilan, benar kan? Jadi ya itu tadi, kenapa harus dikucilkan sementara dia tidak bersalah? Cukup sekian dari kami. Oke, terima kasih. Ada tambahan lagi? Masih ada 1 menit 30 detik. Oke, penambahan lagi. Ya, penambahan lagi. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Negara kita negara hukum. Kita masyarakat. Kita makhluk sosial, bukan makhluk individu. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan teman. Kita membutuhkan lingkungan. Kita membutuhkan keluarga. Jadi kita tidak boleh bersikap egois, tidak boleh otoriter. Kita seharusnya malah merangkul mereka, membawa mereka ke jalan yang benar. Kan tadi sudah dijelaskan dalam surat At-Taubah, sekalipun mereka orang musyrikin, jika mereka meminta pertolongan kepada kita, kita harus membawa kembali mereka ke jalan yang benar. Tidak malah dibuang. Justru itu malah akan memperburuk keadaan, tidak akan menyelesaikan masalah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup? Oke, cukup. Kalau cukup, saya serahkan kepada Niko untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Waktunya 3 menit dari sekarang. Berarti kita tetap membela para koruptor. Kita tidak mau memberantas para koruptor, sedangkan kita harus memberantas itu semua. Nah, apabila teman kita mempunyai salah seperti itu atau anak dari para koruptor, setidaknya kita harus memberi jarak. Biasanya buah apabila jatuh tak akan jauh dari pohonnya. Siapa tahu anak itu karena dari kecil sudah hidup bermewah hingga dia dewasa, suatu dewasa dia hidup miskin, dia akan tetap mencari kemewahan yang dia miliki selama kecil. Terima kasih, cukup sekian. Ada yang mau menambahkan? Masih ada waktu 2 menit lagi. Tambahan dan hukuman sosial tidak akan merampas hak-hak si koruptor itu sebagai manusia, seperti yang disampaikan oleh kelompok kontra. Dan mengingat perbuatan yang mereka lakukan, khususnya si koruptor tersebut, itu adalah perbuatan yang salah, karena mereka tidak bisa memisahkan antara hak dan kewajiban, tidak bisa memisahkan antara milik perusahaan dan milik pribadi. Ya, sip. Kasih ya. Cum. Ini tenang ya.
Siapa yang digarkan kamu nggak jelas? Oh ini saya. Ada. SMA Ma'arif. Ma'arif belum? Oh, belum. Terus 6. Imai Nur Sirik. Imai Goye. Imai Nur Sirik. Mubili. Hentikan korupsi. Mudah-mudahan dengan adanya cara ini semoga tidak ada kata korupsi. Tentang pengetahuan agama tersebut, sekolah di sini juga memiliki faktor yang sangat penting tentang perilaku individu. Sekolah juga harus memberikan pendidikan tentang pentingnya nilai-nilai tanggung jawab yang telah dilakukan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sehingga dengan pendidikan yang baik dari keluarga dan sekolah, seseorang yang bisa mengimplementasikan pengetahuan agama itu, maka ia akan memilih teman-teman yang berakhlak baik pula. Dengan teman-teman yang berakhlak baik itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan agama sejak dini dapat membentengi diri kita dari tindakan-tindakan korupsi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa korupsi itu merupakan tindakan yang sangat dikutuk oleh Allah, dan setiap apa yang kita kerjakan pastilah ingin mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segmen kedua, segmen tanya jawab. Selanjutnya saya persilakan kepada tim pro untuk bertanya kepada tim kontra. Waktunya 1 menit dari sekarang. Jadi begini, dari kelompok kami menyetujui bahwa pengetahuan agama sejak dini itu penting guna membentengi diri kita dari korupsi. Jadi pertanyaannya, jika bukan agama yang dapat membentengi diri kita dari korupsi, lantas menurut Anda apa yang dapat membentengi diri kita dari korupsi? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan kepada kelompok kontra untuk Baiklah. Pertanyaannya adalah cara lain untuk membentengi diri selain pengetahuan tentang keagamaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki hukum, di mana hukum tersebut dibentuk dalam suatu rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Dan rancangan tersebut melalui proses-proses yang panjang. Salah satu prosesnya adalah dengan meminta pendapat dari para ulama, khususnya bagi umat Islam, untuk saling bersinergi dalam pembentukan hukum. Dan hukum Indonesia yang terbentuk dari undang-undang itu dirumuskan dari Pancasila. Karena apa? Pancasila mengajarkan tentang didikan, etika, dan moral. Karena apa? Generasi muda harus dibentengi dengan moral. Karena dengan moral yang baik, maka akan